Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا إنا نسألك محبة حبيبك سيدنا محمد أحينا يا ربنا على اتباع سنته وأمتنا يا ربنا على ملته واحشرنا يا ربنا مع زمرته وارزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para perindu ridha Allah, para pecinta-pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah yang telah memilih kita pada saat ini untuk bisa tetap istiqomah di dalam mengumandangkan salawat, membaca salawat, dan juga membaca sejarah baginda Nabi. Dan kemudian kita sempurnakan dengan merenungi tafakkur ilmu yang pada kesempatan ini kita akan menjelaskan tentang silsilah hikmah. Semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar, memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, memudahkan kepada kita mengamalkan ilmu, dan semoga amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, hikmah yang selanjutnya ke-35 di seputar godaan syaitan. Ingat, syaitan tidak selalu menghalangi kita untuk berbuat baik. Akan tapi kadang syaitan mengajak berbuat baik dengan cara yang keliru, hingga kebaikan itu tidak ada buahnya atau bahkan sia-sia. Cara ini lebih disukai syaitan. Karena dengan begitu seseorang tetap merasa berbuat baik, namun hakikatnya melakukan kejelekan. Maka dari itu sangat perlu kita untuk terus berbuat baik dan belajar agar perbuatan baik kita ini menjadi benar dan diterima oleh Allah. Jangan melakukan kebaikan dengan hawa nafsu, akan tapi lakukanlah dengan petunjuk dan bimbingan agar sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Syaitan musuh kita yang sesungguhnya. Dan dendam setan tidak akan berakhir. Terus kemarahannya, moyangnya, yaitu iblis kepada Nabi Adam, terus akan dihadirkan. Sehingga permusuhan dengan manusia, permusuhan yang sesungguhnya. Karena mereka tahu tempatnya di neraka, enggak ada surga bagi mereka. Sehingga kalau berjuang menjerumusnya mati-matian. Dan ada perbedaan antara kita dengan mereka. Kita tuh berjuang memerangi syaitan, tapi kita sering lupa. Tapi syaitan memerangi kita enggak pernah lalai. Akhirnya memang serangan syaitan ini luar biasa. Kita tidak melihatnya, akan tapi mereka terus berusaha bagaimana menjerumuskan kita. Nah, di antara cara setan menjerumuskan anak Adam ini adalah bukan menghentikan anak Adam dari berbuat baik. Bahkan kebanyakan daripada cara setan menjerumuskan hamba-hamba Allah dari anak Adam ini tidak langsung disuruh menuju ke tempat yang kotor, tidak. Akan tapi kadang dimasukkan ke tempat yang baik, tapi ujungnya adalah kekotoran. Setan mengerti kalau seorang itu disuruh langsung ambil yang kotor, enggak mau.
Tapi oleh setan dihias ini, nama tazin, zayyana lahumus syaitanu. Setan menghiasi kepada manusia ini sehingga perbuatan itu diduga baik, tapi ternyata adalah busuk di belakang itu semuanya. Makanya waspada dengan setan. Jadi setan itu di saat ingin menjerumuskan anak Adam ini tidak selalu dengan cara menghalangi anak Adam dari berbuat baik. Akan tapi kadang mengajak berbuat baik. Akan tapi ternyata dengan cara yang keliru. Sehingga dengan perbuatan baik itu tidak akan diterima dan setan tahu tepuk tangan. Tepuk tangan setan karena apa? Kebaikan yang dilakukan oleh anak Adam ini tidak diterima oleh Allah dan setan tahu ini cara mengerjakannya, cara berbuat nuruti syaitan. Orang ingin bersedekah misalnya adalah satu hal yang baik. Sedekah adalah baik. Setan ingin menghalangi orang ini dari sedekah, rupanya susah. Kenapa? Orang ini dari dasarnya memang dermawan. Sehingga di saat oleh setan diajari untuk tidak sedekah, tetap sedekah. Setan nyerah. Berarti orang ini tidak bisa aku jurusmuskan, aku jadikan orang pelit, orang bakhil, nggak bisa. Karena dasarnya dia dermawan. Akhirnya setan malah menyuruh dia, membisikkan untuk lebih banyak kedermawanannya. Lihat, setan menyuruh berbuat baik lebih banyak. Setan yang menyuruh berbuat baik yang lebih banyak lagi, akan tapi dengan cara yang salah. Karena sudah terlanjur label dermawannya itu sudah ada pada dia, sehingga kemana-mana dia ingin disebut sebagai orang dermawan. Sudah riak masuk di dalam hatinya. Kemudian kedua apa? Karena dia hanya ngejar gelar dermawannya ini, karena sudah terlanjur sering bantu tempat itu, bantu masjid itu, bantu pondok itu, sehingga di saat dia sebetulnya tidak bisa membantu, dia memaksakan diri untuk membantu, atau bahkan dia tidak peduli lagi bagaimana cara mencari uangnya, bagaimana membersihkan hartanya, yang penting dia berbuat baik. Makanya muncul orang yang banyak sedekah, bantu masjid, bantu pondok, ternyata apa? Utang yang jatuh tempo belum dibayar, urusan ribanya nggak diberesin, zakatnya tidak dibayarin. Bahkan bisa jadi dia berbuat baik kepada masjid luar biasa, kepada membangun lembaga-lembaga kebaikan luar biasa, tapi dia tidak pernah peduli kepada bibinya yang sakit parah, tidak punya uang untuk berobat. Ini bisikan syaitan. Seolah-olah dia berbuat baik. Bagaimana tidak baik? Oh, namanya berderma kok sedekah. Padahal kalau seandainya sedekahnya itu yang ratusan juta itu, mungkin miliaran itu, digunakan untuk memberesi urusan ribanya, sudah beres. Cuman setan tidak mau dia lepas dari riba. Dia tetap dengan ribanya, tapi dia juga tetap dengan dermawanannya. Bahkan bisa jadi dia berbuat baik dia berbuat baik yang banyak, tapi dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Setan bertepuk tangan. Inilah banyak orang yang tertipu dengan setan dalam bentuk kebaikan. Sehingga berbuat baik hanya dilakukan bukan karena Allah, hanya karena nama, hanya karena sanjungan. Seperti disebutkan dalam hadis baginda Nabi itu, ada neraka dinyalakan pertama kali untuk 3 model manusia. Yang pertama adalah orang yang ahli Al-Quran, orang alim. Ditanya, untuk apa ilmumu? Dicatat, dijawab oleh orang terus, untukmu ya Allah, kadzibta, kau dusta. Engkau mencari ilmu agar dikatakan oleh orang kau sebagai orang alim, dan kau sudah disebut, digelari di dunia sebagai seorang alamah, seorang alim. Sana kau cari pahala dari orang yang menyanjungmu, padahal dia punya ilmu, masuk neraka. Yang kedua, orang dermawan. Ditanya oleh Allah, untuk apa? Allah Maha tahu. Kalau bertanya ini bukan berarti pertanyaan sesungguhnya, akan tapi untuk direndahkan. Untuk apa engkau berbuat baik seperti itu dulu, berderma itu? Orang itu menjawab, aku berderma karenamu ya Allah. Dijawab oleh Allah, kadzibta, kau dusta. Allah Maha tahu. Kau berbuat baik jadi seorang dermawan hanya pengen disanjung kau sebagai seorang dermawan. Sana minta pahala dari orang yang menyanjungmu, dilempar ke neraka. Begitu juga orang jihad di jalan Allah. Ternyata bukan karena Allah, hanya pengen disebut dia seorang pahlawan. Dia itu kelihatan di koran atau tidak, viral atau enggak dia. Masa saya jago jihad kok tidak tampak?
Masa saya jago memerangi kebatilan kok tidak tampak? Yang dicari bukan Allah lagi. Yang dicari adalah nama ini terangkat atau tidak, disebut atau tidak di hadapan manusia. Berantakan, setan tepuk tangan kau jadi kawanku. Sehingga ada orang berbuat baik, ternyata itu tadi ada riyaknya bersama perbuatan baik tersebut. Ada niat-niat bukan karena Allah, maka ini kita harus waspada. Begitulah setan menjerumuskan. Orang itu diajak maksiat oleh setan susah. Karena rumahnya rumah yang terhormat, sangat terjaga. Rupanya sama setan dibisiki, wahai anak gadis, apakah kau tidak pernah dengar bahwasanya di masjid sana ada ceramahnya seorang ustadz? Ceramahnya enak, bagus. Coba kau datang ke sana. Akhirnya pak anak gadis yang selama ini sangat terhormat di rumahnya mencoba keluar, menghadiri ke majelis tersebut. Subhanallah. Kata setannya, enggak cukup kalau hadir masjid, kamu ikut-ikut deh. Ikut jadi panitia di situ. Akhirnya bisa ngurusi majelis. Ternyata bersama ngurusi majelis, setan juga menghembuskan kepada pria yang lainnya. Lihat, ini anak ini baik banget nih. Kau lihat wajahnya, kau lihat parasnya, kau lihat mulai ada. Akhirnya Pak, kenal laki-laki dengan cara yang haram justru di saat menghadiri majelis. Lihat, setan menyuruh majelis dulu, tapi di balik majelis ada kebusukan. Bukan majelis yang busuk, tapi penjerumus, setan menjerumuskan. Maka dari itu kita harus waspada dengan semua kebaikan yang kita lakukan. Jangan sampai ini adalah umpannya setan. Setan kalau umpan itu bagaimana? Ya kayak kalau kita mau nangkap apa, ayam barangkali atau burung. Kalau nangkapnya di siang hari nggak bisa kita kejar karena kita nggak bisa terbang. Kita kasih makan, kita tarik pelan-pelan, lalu tak perangkap begitu. Setan juga begitu. Diajak berbuat baik. Sehingga muncullah seorang laki-laki ahli ibadah zalim kepada istrinya. Mungkin berdakwah nggak pernah ngasih nafkah istrinya. Macam-macam. Ini kalah sama syaitan. Ada orang kalau bersemangat dakwah, semangat dakwah kesana kemari, oke. Ngaji sana sini oke. Tapi istrinya disuruh pergi ke pasar jualan. Dia lupa kewajibannya harus beri nafkah. Itu bisikan syaitan. Maka dari itu ayo kita waspada. Maka ayo kita belajar beramal, terus berbuat baik. Kemudian kita belajar, kita sampaikan, belajar agar perbuatan baik kita benar. Maka ikut aturan syariat. Jangan dengan hawa nafsu. Kalau menurut agama kita, ulama kita mengatakan itu tidak boleh, jangan lakukan. Kemudian setelah itu terus kita tata hati kita. Ilmu menata hati terus agar kita masuk dalam agar kita tidak terjerumus dalam riya. Agar kita tidak hanya mencari sanjungan di hadapan manusia. Terus kita berbuat baik sambil mengasah hati kita. Rezeki yang kita dapat dari mana? Orang kaya, pernah kita guyonan bertanya, sedekah itu ternyata lebih gampang ya Pak Haji daripada bayar zakat. Betul. Saya kalau ngitung zakat tuh setannya yang gandolin banyak. Ngitung zakat susah. Tapi kalau membantu dermawan, membantu masjid, musola, brol-brol. Tapi lupa ngitung zakatnya. Bantu orang lain gampang, bantu keponakannya nggak bisa. Itu iblis yang ngajari. Padahal kalau disedekah kepada ponakannya lipat ganda pahalanya. Ponakannya fakir, bibiknya fakir, saudaranya fakir. Seseorang rajin membantu sana sini, tapi pamannya, bibiknya fakir, tidak mendapatkan bantuan. Nah ini dia tertipu. Hanya karena mungkin pernah punya masalah, ada konflik sedikit konflik dengan pamannya, tapi didendam. Setan bertepuk tangan, dendamlah kau agar kau bersamaku, kata setan. Sehingga apa? Dia berbuat baik di sana sini, akan tapi dia lupa kepada pamannya. Naudzubillah. Maka dari itu lihat, berbuat baik terus, jangan takut berbuat baik. Akan tapi di dalam berbuat baik kita harus dengan cara yang baik, dengan cara yang benar. Kalau menuntut ilmu seperti ini, wahai para santri, ya sering sampaikan, dan kepada para wali santri sering kami sampaikan, anak-anak ini ingin mencari nur, cahaya dari Allah yang akan dititipkan di hatinya. Al-ilmu nur. Maka karena yang kita cari adalah nur, bukan ilmu-ilmu dunia, tapi ilmu akhirat,
maka cara mengambilnya dengan cara yang benar. Bukan sekedar anak rajin, akan tapi yang kau kirimkan untuk anak-anakmu itu adalah barang halal atau tidak. Anaknya belajar rajin, setiap malam bangun malam, Masya Allah menghafal dengan serius, tapi yang dimakan adalah rezeki yang haram, akan sampai kemana? Nggak bisa sampai tujuan. Kecuali orang tua itu memang dalam keadaan tidak mengerti, lalu tobat, yang lalu biar berlalu. Tujuannya baik, dia tertipu dengan tujuan, tapi cara meniti adalah dengan cara yang tidak benar, nggak diterima oleh Allah. Tujuannya baik, sebaik apapun tujuan yang engkau tuju, tapi jika engkau tuju, engkau cari dengan cara yang tidak baik, gak akan sampai kepada tujuan. Ingat, sebaik apapun tujuan, kalau cara yang kita ambil untuk menggapai tujuan tersebut tidak benar, gak akan sampai kepada Allah. Pernah kita hadirkan sebuah contoh, misalnya bangun masjid bagus atau tidak. Semua orang mengatakan bagus, untuk sholat berjamaah pahala berlipat-lipat. Akan tapi ternyata caranya nggak benar. Panitia masjid menggerakkan anak-anak muda nyopet ya, atau ngerampok biar segera jadi masjidnya. Yang perempuan jual diri, yang penting segera jadi masjidnya. Tujuannya baik, tapi dengan cara yang tidak baik gak akan sampai kepada tujuan. Seperti apa? Tujuannya adalah sholat, tujuan adalah wudhu, tapi wudhu dengan air kencing gak akan bisa mensucikan dirinya. Inilah, jangan sampai kita melakukan kebaikan, ternyata itu adalah umpan syaitan. Tapi pun kita juga pun demikian, kita tidak boleh takut melakukan kebaikan. Ini bahaya sekali. Lakukan kebaikan dan benahi di dalam kita melakukan kebaikan. Yang sudah dermawan, barangkali ada dermawan yang ternyata 100% atau semua yang kami sampaikan ada pada dia. Dermawan yang masih urusan riba, dermawan yang lupa dengan bibinya, dermawan nggak peduli dengan ponakannya, dermawan belum bayar zakat. Wahai Anda yang dermawan, Anda beruntung mendengar suara ini. Jangan berhenti dari berderma, akan tapi benahi semuanya. Urusan riba ayo segera diselesaikan, bibinya segera didatangi, ponakannya segera didatangi. Seperti itu, zakatnya segera dibayari, bukan malah lari dari kebaikan. Kalau Anda mendengar suara ini, berarti Anda adalah orang pilihan Allah. Anda yang jago berderma tapi masih berurusan dengan dunia riba, ketahuilah Anda beruntung mendengar saat ini. Tinggal sekarang apa? Anda selesaikan urusan riba Anda. Agar apa? Agar Anda dalam berbuat baik ini benar-benar sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang harus kita perhatikan, bahwasanya kita sering tertipu. Ibadah dengan hawa nafsu, salat dengan hawa nafsu, ke masjid hawa nafsu. Salat berjamaah, keutamaannya besar, akhirnya memaksakan diri harus pergi ke masjid. Dengan apa? Ibunya di rumah sakit. Ibunya di rumah sakit minta ditemani oleh dia. Cuman karena dia melakukan ibadah dengan hawa nafsu, maka pergi ke masjid, ibunya menangis. Kita perlu terus belajar agar di dalam melakukan kebaikan kita benar-benar melalui bimbingan petunjuk dari Rasulullah yang difahami oleh para ulama, bukan dengan hawa nafsu. Kalau sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum itu kalau ingin berbuat baik itu langsung disodorkan ke baginda Nabi, baik itu bentuknya dalam bentuk derma, memberikan rizki atau yang lainnya. Jadi pengen benar ada Nabi. Kalau kita tidak ada Nabi, tapi kita tanya ulamanya Nabi. Suatu ketika ada satu sahabat Nabi ingin berderma, ya Rasulullah, ini adalah satu harta yang terbaik untukku, kebun kurma. Tidak tahu sekarang jadi bagian mana di Masjid Nabawi itu, wallahu alam. Yang jelas ini kebun kurma terbaik untukku. Dan karena ini barang terbaik, maka aku berikan kepadamu ya Rasulullah untuk letakkan di mana. Jadi memberikan ke Nabi agar Nabi yang ngatur mau diletakkan di mana. Ini orang cerdas, karena yang tahu sesungguhnya hanya Rasulullah. Akhirnya Nabi justru mengingatkan, ada sebagian berikan kepada pamanmu dan bibimu. Karena apa? Ada yang terlupakan. Nabi berikan petunjuk. Maka kami pun juga sering sampaikan kepada siapapun yang sering berderma di sini, jangan lupa dengan saudaranya, kerabatnya. Jangan tertipu. Yang berbuat baik di tempat ini, jangan lupa berbuat baik dengan
dengan sanak kerabat dan saudara. Tertipu ya tertipu. Namanya orang tertipu, dia merasa berbuat baik, akan tapi pada akhirnya tidak mendapatkan kebaikan. Karena setan tadi yang menjerumuskannya. Hawa nafsu dalam setiap kita melakukan ibadah, kan hawa nafsu di dalam diri kita ini selalu akan bergolak. Yang hawa nafsu itu komunikasi aktif dengan syaitan. Dan dalam hawa nafsu kita sendiri ini, yang sudah bisikan dengan setan ini lebih keji daripada 70 syaitan, dikatakan. Ini hawa nafsu. Sehingga sebagian mengatakan hawa nafsu ya sudah bisikan syaitan. Tapi lebih parah lagi mengikuti hawa nafsu. Tapi lihat komunikasi antara ada hawa nafsu kita dengan syaitan. Sehingga dikatakan bahwasanya kalau sudah orang menuruti hawa nafsu ini, setannya sudah enak ngerjain yang lainnya. Biasa dengan menuruti hawa nafsunya, seseorang biasa menuruti hawa nafsunya, maka setan sudah lepas saja, biarkan dia menuruti hawa nafsunya. Sedekah dengan hawa nafsu, berbuat baik dengan hawa nafsu, melakukan hawa nafsu. Setan ketawa, ini bukan karena Allah, tapi karena menuruti hawa nafsunya. Maka itu mari kita semuanya berbenah, belajar terus bagaimana kita ilmu membenahi amal kita. Sehingga Imam Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam kitab Ihya-nya menjelaskan tentang bagaimana menata hati ini. Agar benar-benar hati ini benar, maka di saat hati benar, maka anggota tubuh semuanya akan benar. Maka dibersihkan dulu hati ini dari bermacam-macam penyakitnya. Atau yang sering disebut dengan istilah takhalli, membebaskan hati kita dari bermacam-macam penyakitnya. Kalau sudah seperti itu baru nanti tahalli, menghiasi dirinya dengan bermacam-macam kebaikan. Yang semula hati benci diganti dengan kasih sayang dan seterusnya. Baru nanti akan tampak kebaikan pada orang tersebut. Apa kebaikan yang tampak bagi seorang hamba yang sudah makamnya makam tajalli? Makam tajalli itu adalah perilakunya semuanya baik. Karena Allah bersamanya. Sampai katakan dalam hadis qudsi, aku akan menjadi tangannya, aku akan menjadi kakinya, aku akan menjadi matanya, aku akan menjadi telinganya. Maknanya apa? Telinga dijaga oleh Allah, tangan dijaga oleh Allah, kaki dijaga oleh Allah. Karena orang itu sudah sampai kepada Allah. Mana ini kekasih Allah. Sehingga semua yang dilakukan adalah sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tajalli tampak dalam diri seseorang, maka lihat senyumnya pun menampakkan kalau senyum yang tulus, pandangannya pun sejuk, tutur katanya indah, kemudian perilakunya juga membuat orang senang dan seterusnya. Arif billah, orang yang kenal Allah Subhanahu wa taala. Ini melalui proses membersihkan hati dulu. Sehingga di saat melakukan ibadah yang dari dasar hati yang benar. Kalau ibadahnya tanpa hati yang benar, ya ini nanti tertipu, nuruti hawa nafsu. Hawa nafsu adalah tempat bisikannya syaitan. Sehingga dilihat dia haji, hawa nafsu, umrah, hawa nafsu, sedekah, hawa nafsu, semua hawa nafsu. Maka tidak mendapatkan pahala. Maka dari itu mari kita semuanya koreksi. Di saat kita ingin berbuat baik, harus benar-benar kita bebaskan diri kita adalah daripada nuruti hawa nafsu. Jihad menuruti hawa nafsu enggak dapat kemuliaan, akan dapat kehinaan. Mari koreksi semuanya yang mendengar suara ini. Anda yang sering berdakwah, yang sering keluar berdakwah, ingat, keluargamu adalah tanggung jawab pertama sebelum urusan dakwah. Dakwah adalah mengurusi orang lain. Akan tapi dakwah pertama adalah keluargamu. Perhatikan urusan nafkah. Jangan sampai kita sibuk dakwah. Yang sudah sering membantu masjid, sering berderma, ingat, tengok kiri kananmu. Barangkali ada sanak kerabat dan saudaramu membutuhkannya. Yang sering bolak-balik umroh, apalagi mengumrohkan karyawan. Jangan sampai Anda mengumrohkan karyawan ternyata mengikuti hawa nafsu setan, Anda menafsu Anda dan itu bisikan setan. Bisa jadi karyawannya lebih senang kalau nerima duitnya. Kenapa? Karyawan haji dengan Anda, dia di rumah punya utang atau rumah kontrakannya belum dibayar. Berarti ini adalah Anda nuruti hawa nafsu. Kalau memang Anda ingin berderma kepada karyawan Anda tinggal berkata, wahai karyawanku,
engkau dapat jatah umrah saat ini 25 juta. Kau umrah atau kau ambil uangnya? Belum tentu dia berangkat umrah. Sebab umrah pun dia harus mikir tentang yang ditinggal di rumahnya. Kita sering jadi orang kaya juga hawa nafsu. Main enak kalau sudah umrah dengan karyawan 16 itu kayak raja di perjalanan. Ini juga hawa nafsu, setan yang menjerumuskannya. Hati-hati. Yang Anda, yang orang kaya yang semacam ini, ayo segera koreksi diri Anda. Biar selamat semuanya, koreksi. Jangan sampai perbuatan baik kita ini ternyata umpannya setan menjerumuskan. Sehingga ternyata haji dan umrah untuk membesarkan kesombongan kita. Bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi lagi ingat, tadi kami sampaikan. Bukan berarti Anda berhenti dari kebaikan. Akan tapi berbuatlah baik terus seperti itu. Tinggal sekarang kita benahi. Kesalahan-kesalahannya itulah yang harus kita selesaikan. Kebaikan jangan dihentikan. Kalau Anda menghentikan kebaikan Anda saat ini, wah ini juga sama setan. Sebab setan itu cara pertama dan utama menghentikan dari kebaikan. Setelah gagal menghentikan Anda dari kebaikan, dia menyuruh berbuat baik. Menyuruh berbuat baik. Dan setelah Anda sadar bahasanya, yang menyuruh berbuat baik ini setan, loh kok malah Anda kembali menjadi tidak melakukan kebaikan, setan ketawa. Ini program saya yang pertama itu. Sekarang sudah masuk perangkap saya yang pertama. Saya menjerumuskan kamu agar tidak berbuat baik, nggak bisa. Jangan bersedekah, nggak bisa. Jangan berbuat baik, nggak bisa. Ternyata kamu masih sedekah terus. Ya sudah, sedekahlah yang banyak. Akan tapi diajari oleh setan dengan apa? Dengan riak, dengan sebagainya. Sekarang ngerti ilmu riaknya. Serta ilmu riaknya, riak itu berbahaya, malah tidak berbuat baik. Setan ketawa lagi. Maka dari itu, yang mengerti ini semuanya, yang pernah berbuat baik, siapapun Anda, akan tapi cara berbuat Anda kok ternyata tidak sesuai dengan petunjuk dan salah, jangan berhenti berbuat baik, akan tapi benahi kesalahan Anda, maka Anda akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, setan di dalam menjerumuskan seorang hamba tidak selalu dengan menghalangi seorang hamba dari kebaikan, dari berbuat baik, akan tapi kadang mengajari berbuat baik, akan tapi dengan cara yang salah. Karena dengan cara berbuat baik dengan cara yang salah tidak akan ada buahnya. Maka dari itu yuk kita terus waspada. Jangan sampai di saat kita melakukan kebaikan ternyata kita mengikuti ajakan syaitan. Ini saja. Mari kita tutupkan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta dari-Mu ya Allah. Kami mohon ya Allah, setan adalah musuh kami yang sesungguhnya. Maka kami mohon jauhkan kami dari bisikan dan godaan syaitan ya Allah. Hanya kepadamu lah kami berlindung ya Allah untuk dijauhkan daripada syaitan ya Allah. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Na'udzubika ya Rabbana minasyaitonir rajim. Na'udzubika ya Rabbana minasyaitonir rajim. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari godaan syaitan ya Allah, dari godaan syaitan. Dan kami mohon ya Allah, siapapun dari mereka yang mendengar suara ini, yang selama ini berbuat baik akan tapi dengan cara yang salah, kami mohon ya Allah, bimbing mereka untuk menaik kesalahan mereka agar kebaikan mereka sempurna. Yang sering menderma melakukan kebaikan dengan hartanya, akan tapi ternyata masih berurusan dengan riba, kami mohon ya Allah, hentikan ribanya dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jadikan kami hamba yang saling mencintai karena-Mu ya Allah. Jauhkan dari kebencian, kedengkian serta dendam di antara kami. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayang kepada mereka. Dan kami mohon jauhkan kami dari segala yang Kau benci. Jauhkan kami dari keharaman. Jauhkan kami dari sebab kehinaan. Dan kami mohon ya Allah, yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan. Yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami. Dan kami mohon ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Engkau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.